Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh berkumpul bersama, kita boleh bekerja sama bersama untuk kita boleh melayani Tuhan di hari ini. Untuk melandasi pelayanan kita pada saat ini, kita akan mendengar renungan, dan biarlah perenungan ini boleh terus membangun semangat kita bersama untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kami boleh diizinkan Tuhan untuk dapat menikmati kehidupan ini. Kami bersyukur kami boleh menggerakkan tubuh ini untuk dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk menjadikan tubuh ini bermanfaat bagi sesama kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama boleh selalu membangun kami, boleh selalu mengajak kami untuk terus menjadi lebih baik. Karena dengan kehidupan yang lebih baik, kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah untuk kami ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah berjalan di dalam terang Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan melandasi renungan pada saat ini terambil dari Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca pada pasal yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Allah begitu kecewa terhadap bangsa Israel, bangsa yang menjijikkan di hadapan Tuhan oleh karena tingkah laku mereka yang memberontak terhadap Tuhan. Bagi Tuhan, ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah sebuah kesia-siaan. Kenapa saudara-saudara? Karena antara ritual dan kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan itu tidak sinkron. Mereka masih melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Allah tidak mau menerima persembahan-persembahan mereka. Allah sangat kecewa saudara-saudara, karena mereka yang dikadang-kadang sebagai umat percontohan itu justru tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap bangsa Israel ini juga menjadi gambaran di dalam kehidupan manusia pada saat ini. Bahwa ritual keagamaan yang seringkali dilakukan oleh manusia seringkali tidak berbanding lurus dengan apa yang diperlihatkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berangkat ke gereja rajin, persembahan banyak, ikut pelayanan ini dan itu, tetapi ngerumpi tidak pernah telat.
Dendam awet, korupsi rajin, pelit jadi slogan. Menyakiti hati sesama sudah menjadi keseharian, dan sebagainya. Bukankah saudara-saudara, keagamaan yang dilakukan oleh seseorang itu seharusnya dapat membawa seseorang pada kehidupan pribadi yang lebih baik? Lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ritual keagamaan yang mereka lakukan itu bukan hanya sebuah rutinitas belaka, bukan hanya sebuah kewajiban belaka, tetapi ritual keagamaan yang mereka lakukan itu menjiwai, itu menghidupi dirinya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ritual keagamaan memiliki efek, memiliki dampak positif di dalam kehidupan. Dari sini kita bisa melihat bahwa keagamaan tidak akan pernah mengubah manusia ketika perkataan-perkataan Allah itu tidak pernah didengar, ketika kehendak-kehendak Allah itu diabaikan, ketika keakuan itu diletakkan lebih tinggi daripada Allah sendiri. Ketika sikap seperti itu yang ditunjukkan, maka keagamaan yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Tetapi bagaimanapun Allah, Ia adalah pribadi yang konsisten, saudara-saudara. Walaupun bangsa Israel telah mendukakan hatinya, Allah tetap mengasihi bangsa ini. Oleh karena itu, pada pasal yang kedua ini Allah memakai Yesaya bin Amos untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat yang dikasihinya. Allah mengatakan bahwa Sion akan menjadi tempat berdirinya rumah Tuhan. Tempat berdirinya rumah Tuhan dikatakan di sana di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi. Allah ingin menempatkan Sion menjadi yang terkemuka, menjadi pusat dari tempat-tempat yang lain. Dan berdirinya rumah ibadah di tempat yang tinggi adalah dengan maksud untuk mengajak orang memandang Allah sebagai yang maha tinggi. Maka demikian juga halnya dengan tempat kediamannya, juga harus berada pada posisi yang tinggi. Allah menjadi yang utama dan terutama dalam setiap aspek kehidupan bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Allah menghendaki Israel menjadi pusat dari pengajaran tentang jalan-jalan dan firman Tuhan. Allah berharap, saudara-saudara, bahwa bangsa Israel itu menjadi bangsa yang hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Karena Allah berharap bangsa ini sebagai bangsa percontohan. Bangsa yang lain bisa belajar dari bangsa ini. Bangsa lain bisa melihat kehidupan bangsa Israel. Dan untuk mewujudkan hal itu, Nabi Yesaya mengajak untuk seluruh keturunan Yakub untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Karena dengan sumber terang adalah Allah sendiri, terang ini akan membawa pada kebenaran akan firman Tuhan. Karena dengan terang Allah, maka perjalanan hidup kita tidak akan tersandung. Kehidupan kita tidak akan lagi meraba-raba seperti kita ada dalam ruangan yang gelap. Mata hati kita semakin jelas untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Allah harapkan bagi bangsa Israel itu juga berlaku bagi kita yang mengaku sebagai umat Allah. Bahwa Allah ingin kita sebagai umat percontohan. Orang bisa melihat kita. Orang bisa belajar dari kita. Jadi kehidupan kita bisa menghadirkan firman Tuhan untuk sesama kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah berharap agar kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kebenaran, di mana semuanya itu bersumber dari hidup yang berpusat pada terang Allah. Berpusat pada terang Allah berarti menempatkan Allah di atas segala-galanya. Marilah kita terus menjalani hidup ini di dalam terang Allah,
Terang Allah yang terus menyertai kita dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, dalam setiap ritual keagamaan kita, dalam relasi kita dengan sesama kita. Hanya dengan terang Allah maka kita dimampukan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Seperti apa yang dikatakan Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan masih mencintai kami. Walaupun seringkali kehidupan kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan ritual-ritual keagamaan yang kami lakukan seringkali tidak mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Tetapi melalui perenungan ini kami boleh disadarkan bahwa Engkau ingin kami menjadi umat percontohan. Engkau ingin kami boleh menjadi pelopor-pelopor akan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk dapat membawa diri kami menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus hidup di dalam terang Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami akan melanjutkan pelayanan kami. Biarlah Tuhan berkati kami. Amin.